Yang kedua kali yang Pak sini ya Pak, yang kedua kali datang ke SDN Ragunan 8. SDN Ragunan 8 ini panis. Kalau diviralkan bilangnya sekolah panis ya, gitu Pak. Jadi mentang-mentang yang meresmikan adalah panis, jadi jawabannya, oh itu ya sekolahnya panis. Wah luar biasa ya. Jadi sekolah SDN Ragunan 8 ini merupakan cikal bakal sekolah zero karbon. Ada 4 sekolah yang diresmikan oleh Pemda DKI Jakarta, yang mana Bapak Anies Baswedan Gubernur. Ada SDN Gunung Sawit 11, kedua ada SMA 9 dari Jakarta juga ada, situ Jakarta Barat. Ada 4 sekolah. Itu ada indikator kota Global cerdas, diantaranya bersih, nyaman, dan berawasan. Gitu. Dan tepat sekali setelah Pak Anies dari Gubernur Jakarta gitu kan, itu muncul. Nah, kalau sekolah yang saya hormati Bapak Lawan, Mas Danang, Ketua Umum. Saya pindah. Pak Jamal pernah pindah. Saya suka ganti kursi. Pak Danang hormati, Pak Jamal, dan teman-teman guru semuanya. Jadi saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya ingin ngobrol seperti judulnya. Kalau boleh saya ubah settingnya ya, supaya kita ngobrol beneran. Ini kita sedang berpanggung dan Bapak Ibu nonton. Iya, kalau kita lihat panggung begini kan. Jadi kalau kita ubah ya, saya mau ngobrol, minta flip chart. Jadi saya sudah minta flip chart sini. Bapak Ibu, saya ubah setting kursinya ya. Bapak Ibu kalau boleh ini, Bapak Ibu di sini. 1, 2, 3, 4. Kursinya pindah ke sebelah sini. 1, 2, 3, pindah ke sebelah sini. Ini benar-benar ngobrol Pak. Yang sini nggak usah. Ibu-ibu maju sini Bu. Bu, maju aja kursinya, maju dikit. Maju dikit. Nah. Bebas ya, Ustaz. Bu. Supaya barisan ini bisa 3 baris. Ya, siapa ya? Pak Ibu, enak mana tadi? Enak ini pandangan di panggung tadi. Santai ngobrolnya. Ya, jadi sekalian. Ini saya nggak mau ngomong soal roadmap perubahan Jakarta, bukan. Itu udah bukan bagian Bapak Ibu. Kita ngomong kebijakan itu bagian dinas. Kita ngomongin bagian dinas, kita ngomongin yang bagian kita aja nih. Kita kan di ruang kelas bukan? Ibu kan di ruang kelas bukan? Nah, kita ngomongin bagian ruang kelas, oke? Kalau saya tanya, ibu bapak itu generasi abad 19, abad 20, apa abad 21? Hah? Ibu bapak abad berapa? Abad 20, bener nggak? Ibu usia berapa Bu sekarang? 50, Ibu 40, Ibu 41, Bapak 35, Ibu Bapak Mas 9, soalnya panjang umur ya. Nih, generasinya itu tadi, 135 tuh.
Tapi kita range antara itu, bukan? Sekarang anak-anak kita usianya berapa? Itu dia. Dan terjadi perubahan yang luar biasa. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Cara mengatur duduk tadi itu dipraktekkan sejak abad 19. Dan kita sekarang di ruangan kita segitu terus. Beranilah membuat perubahan. Karena kita sedang berurusan dengan generasi yang beda. Berani. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut bikin perubahan. Kebanyakan ini kita nggak usah bikin perubahan, bukan? Terus apa yang terjadi? Inilah ngobrol. Kalau tadi itu manggung. Ya, bicara dari 3 model. Ini bicara tuh. 1 sebagai performance, 2 sebagai presentation, 3 sebagai conversation. Yang 2 pertama itu di depan meja. Yang ketiga, mana yang paling efektif? Conversation. Nah, jadi saya usul ibu sekalian untuk kita melakukan keberanian perubahan di ruang kita semua. Itu sudah 2 ya. Ini boleh catat ya. Yang kedua, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Igi pagi ini. Cuma waktu saya ini terbatas, Pak. Terlanjur sudah ada komitmen acara berikutnya. Jadi saya titip. Soal ketepatan waktu itu penting sekali. Kalau bisa Igi sama dengan on time. Kenapa on time? Bapak sekalian, ini salah satu persyaratan masa depan. Anak-anak kita akan hidup di era on time. Ketika MRT diluncurkan di Jakarta, pasti saya katakan MRT ini adalah public education. Kenapa public education? Karena MRT itu mengajarkan kepada publik Jakarta kebiasaan baru. Misalnya, tadi ngomong waktu, itu waktunya tepat, nggak bisa telepon, tolong ya ditahan, nggak bisa. Mau gubernur, mau presiden nggak bisa, minta MRT nggak bisa, itu akan jalan, nggak akan itu. Dan kemudian harus antri, betul nggak? Dilatih untuk antri. Lalu ada seorang menteri itu pernah ketemu saya, bilang, Mas, saya kasih masukan, MRT-nya kenapa? Kurang tempat sampah. Ya, tempat sampahnya kurang. Terus saya jawab, tidak ada tempat sampah, Bu. Lalu kalau ada sampah dikantongin bawa pulang. Kita ngambil sampah. Itu namanya latihan. Nah, Bapak sekalian, kita ingin ke depan mas anak-anak kita yang di Jakarta ini, benar juga seluruh Indonesia, disiapkan untuk masa depan. Dan salah satu masa depan itu adalah penghargaan atas waktu. Karena urutan acara, coba Zoom meeting bisa nggak delay? Nggak bisa, semua orang dari depan. Betul Pak, nggak bisa lagi tuh. Nah, saya usul ya, ini jadi perhatian. Nah, sekarang apa yang saya ingin ngomongkan di sini? Soal Bapak Ibu guru sebagai pendidik, apa yang dibutuhkan untuk kita ini sebagai pendidik, sebagai manusia, karakter apa yang paling penting untuk kita miliki? Jujur, amanah, belajar. Ini saya usul karakter saya usul yang nomor 1 adalah karakter apa? Pembelajar. Dalam bahasa Inggrisnya apa namanya belajar itu? Apa namanya? Learner. Dari kata to learn. Pembelajar. Pembelajar itu ada 2. Ada 2, apa aja itu? To learn dan unlearn. Yang nomor 1 gampang, semua tahu kita. Yang kedua, unlearn. Unlearn itu apa?
Bukan. Unlearn itu mengubah yang sudah nempel sebagai pembelajaran kita. Itu namanya unlearn. Saya mau ngomong ini kebetulan kita berada di sekolah net zero. Net zero itu ketika dibikin, nanti boleh share sama teman-teman di dinas pendidikan. Kenapa kok kita bikin net zero? Kerusakan lingkungan itu terjadinya jangka panjang. Sampai sekarang terjadi kerusakan lingkungan. Perbaikannya juga jangka panjang. Nah, untuk memperbaiki jangka panjang itu, kita harus melakukan perubahan kebiasaan. Sampah dikumpulkan satu tempat, jadi sampah harus dipilah, betul ya? Kemudian sampah yang asalnya dikubur menjadi didaur ulang. Itu adalah kita belajar yang baru. Rancangan gedung dibuat supaya minim menggunakan AC. Nah, ini semuanya adalah pembelajaran. Siapa yang diajari? Yang diajari kita ini, yang sudah terlanjur. Terus kalian yang sudah terlanjur sampahnya jadi satu. Itu yang dilakukan apa? Unlearning. Ini unlearning kita semua. Karena kita udah terlanjur menggunakan praktek yang salah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan yang belum? Yang belum harus learningnya pakai yang cara lama atau cara baru? Nah, karena cara baru digunakanlah Net Zero School, sehingga anak-anak yang baru dari kecil sudah terbiasa dengan sampah dipilah, sampah didaur ulang. Bagi mereka ini namanya learning, bagi gurunya namanya unlearning. Okay? Terasa ya, karena itulah penting dalam jangka panjang. Jangan hanya mengubah yang orang-orang yang sudah kayak kita ini, yang udah terlanjur salah, ya kan? Diubah, tapi kita juga harus menyiapkan generasi baru dengan cara yang baru. Karena itulah kenapa Net Zero School jadi penting. Karena begitu anak melakukan ini di sekolah, apa yang terjadi? Pulang ke rumah dia mengkoreksi rumahnya. Ini sampah di sini kok nggak dipilah ya Bu ya? Terus ibunya bilang, ya karena di kampung gak dipilah. Kita milah di sini, di kampung dikumpulin lagi. Nanti lama-lama kampungnya juga akan milah. Jadi anak itu akan bawa. Nah, poin ini Ibu sekalian, saya ingin titip pada Ibu sekalian, to learn and to unlearn. Ini dan apa karakter utama yang tadi saya sebutkan itu. Kenapa ini penting? Tambahkan yang Bapak Ibu tadi katakan, apa? Disiplin, itu tambahkan aja, itu semua karakter. Tapi karakter paling utama adalah karakter, karena inilah yang sekarang menjadi kata kunci untuk masa depan. Dulu bangsa-bangsa disebut bangsa modern, negara maju. Ada negara pertama, negara kedua, negara ketiga, ya kan? First world, second world, third world. Ada developed country, ada developing country, ada less developed. Hari ini kriterianya apa? Learning nation, negara pembelajar. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek Singapura, kalau mengatakan dirinya bukan negara modern, tapi negara pembelajar. Nah, pembelajar itu mau dua-dua ini. Nah, kita biasanya kalau jadi pembelajar itu maunya pertama aja dulu. Kita maunya yang pertama aja, yang to unlearn itu, aduh, gimana ya gitu. Karena kita merasa udah kebiasaan, sudah melekat. Nah, saya titip Bapak Ibu sekalian, siapkan untuk ini. Yang ini Bapak Ibu perluas wawasan, ikut diskusi seperti ini. Saya terus terang salut nih yang diceritakan dari Pak Jamal, datang ke sini nggak dikasih ongkos transport, nggak ada surat tugas, tapi inilah sifat pembelajar yang sesungguhnya. Nah, saya mau belajar kan demi siapa? Demi anak-anak kita, bahkan demi kepuasan kita juga sebagai guru. Dan ini yang selalu karakter menarik dari guru itu, karakter ini mau apa? Mau belajar. Jadi saya menitipkan kepada Bapak sekalian soal itu. Lalu yang kedua,
Saya ini bukan ahli pendidikan ya Bapak Ibu. Sekolah saya bukan sekolah, malah Bapak Ibu yang sekolahnya bidang pendidikan itu, saya bukan. Saya ini bidangnya ekonomi Bapak Ibu. Sampai master saya masih ekonomi. Tesis saya itu tentang nilai tukar, exchange market, currency market. Jadi sama sekali nggak tahu. Saya kenapa belajar tentang tertarik pendidikan? Karena saya menyaksikan bangsa-bangsa yang maju hanya yang investasi pada kualitas manusia, kesehatan dan pendidikan. Nah, tapi saya ingin teruskan nih soal ini sebagai pembelajaran oleh orang yang non bidang pendidikan. Jadi sekalian, kalau kita perhatikan, anak-anak kita harus memiliki sifat ini. Karena itu mulainya dari guru. Bapak Ibu semua, kita berada di ruang kelas, kita berinteraksi dengan anak-anak. Kita ingin anak kita jadi pembelajar. Pertanyaan sederhana nih, saya ingin tanya pada Bapak sekalian. Selama Bapak Ibu belum sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, berapa jumlah guru yang pernah Bapak Ibu miliki? Ya banyak lah. Berapa? SD, SMP, SMA 50 lebih? Lebih, 70? Lebih, 70-an lebih. Ini yang lulus sekolahnya asli Jakarta, SD, SMP, SMA Jakarta, Jakarta. Ini jadi Jakarta nih ya. SD, SMP, SMA Jakarta. Oke. Yang dari SD, SMP, SMA Jawa tapi luar Jakarta ya. SD, SMP, SMA luar Jawa. Oke. Ibu di mana? Medan. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya, tapi semuanya yang 70-an guru itu, yang kalau sekarang, Ibu namanya siapa? Bu Endah. Bu Endah diminta nyebutin nama guru Ibu Endah. Yang Ibu ingat berapa? Ya apa aja, semua 70. Siapa namanya? Sebut satu. Ya, coba 7. Anda mulai mikir kan? Ya. Ibu sebutin Bu nama guru yang Ibu ingat. Langsung aja. Yang ingat langsung. Nah, stop 5. Oke. Bapak lupa. Terus kalian coba dari 70-an guru, begitu kita ditanya yang lancar 753, betul tidak? Siapa yang bilang? Yang gimana ini? Yang mana? Ya guru yang seperti apa ini kan? Nah itu dia ya. Guru yang diingat itu 2 aja kriterianya, 2 aja, menyenangkan atau menyebalkan. Benar nggak? Nah 2 itu. Sekarang nih, Bapak Ibu kan guru nih. Kalau 30 tahun yang akan datang, anak-anak Ibu kumpul kayak begini, terus ada orang seperti Anies tanya, oke? Sebutkan nama gurumu, pertanyaannya, nama Bapak Ibu disebut tidak? Tuh, saya tanya ini, nama Ibu disebut gak tuh? Ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan utama yang harus dijawab keluar ruangan ini adalah, saya harus menjadi guru yang disebut oleh guru. Harus. Kalau cuma just another teacher, buat apa datang Sabtu pagi ke sini? Betul nggak Bu? Gak boleh jadi sekedar just another
teacher, harus menjadi the teacher, harus menjadi inilah guru yang tadi beda sebut nomor 1, ya kan? Nah, ibu itu bapak ibu saya harus menjadi guru itu. Nah, guru yang seperti itu kayak gimana tadi? Menyenangkan, betul? Nah, kira-kira ibu masuk ke mana nih? Bapak ibu mau milih yang mana? Menyenangkan. Nah, kalau mau menyenangkan, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita membebaskan badan dan pikiran kita agar jadi guru menyenangkan? Oke? Atau badan kita, pikiran kita itu terkunci oleh aturan, kebiasaan, layout ruang kelas, layout ngobrol, administrasi, dinas pula kabar itu tugasnya banyak sekali. Kalau sekolah itu pusing loh dinas. Bener nggak? Ini itu harus dibebasin dulu bapak ibu, sehingga ibu bapak ibu itu masuk ruang kelas itu punya perasaan saya akan menjadi guru yang menyenangkan. Udah misalnya itu urusan kebijakan kurikulum dan lain-lain, biar itu urusannya pengambil kebijakan. Ini bapak ibu pegang kelas nih. Jadi menyenangkan satu hal, tapi saya berdoa lagi menyenangkan. Dan kalau kira-kira mengajari, mendidik, menginspirasi, menggerakkan, gitu ya bertanya, menggerakkan. Ujungnya kalau guru yang pakai apa yang mengajar, mendidik, menginspirasi, Ibu sekalian, saya usul agar ibu bapak konsentrasi menambah alat yang bapak ibu miliki di dalam berinteraksi dengan anak. Nah, ini fungsi IGI. Karena IGI, asosiasi, bisa memberikan materi-materi sehingga bapak ibu nggak usah nyari sendiri. Yang mencari adalah ini Pak Danang CS, nanti dorongnya di situ tuh supaya bisa belajar kembali bagaimana menjadi guru yang menyenangkan, menginspirasi. Itu guru yang inspirasi itu hidup seumur hidup. Nah, anak-anak kita suka pada pelajaran dan mau menjadi learner karena bukunya atau karena gurunya? Itu dia. Banyak pelajaran nggak disukai anak-anak. Misalnya apa? Misalnya apa? Nah, pertanyaannya, Igi bisa nggak bikin program khusus bidang-bidang yang oleh anak-anak dianggap sebagai tidak menyenangkan, gurunya dijadikan menyenangkan supaya bidang itu disukai. Ini pengalaman observasi saya. Hampir semua guru bidang ini menyenangkan. Kira-kira bidang apa? Itu olahraga. Bener nggak? Olahraga, kesenian. Loh, pertanyaannya, kenapa sih kok gak bisa bikin guru matematika semenyenangkan guru olahraga? Kenapa sih gak bisa bikin guru matematika semenyenangkan guru kesenian? Pasti bisa, ada caranya. Masalahnya kita tidak memfokuskan ke situ. Kita tuh fokusnya, nih kurikulum itu fokusnya apa? Ujungnya apa? Saya selalu mempercayai seperti belajar menembak, meleset lagi. Saben meleset kita ganti pelurunya. Yang nembak diajarin. Mau peluru diganti gonta-ganti. Kalau yang nembak nggak pernah diajarin nembak lebih benar, maka nggak bisa. Nah, kita selalu gonta-ganti apa? Amunisi. Ini kan amunisi kan? Persoalannya belajar deliver itu pakai apa? Pakai manusia bukan? Ya inilah konsentrasi kita. Dan kita kembali kepada core pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Kenapa disebut pendidikan? Karena ada proses pembelajaran antara siapa? Itu dia, antara peserta didik dan pendidik. Ini tempat ini. Kenapa tempat ini disebut sebagai sekolah? Apakah karena dinamai? Bukan. Karena ada murid dan ada guru. Kalau bawah pohon di situ ada murid, ada guru, jadi sekolah tidak? Jadi sekolah. Nah, kita seringkali terjebak kepada labelnya, bukan subs. Nah, saya ingin mengajak dulu sekalian, yuk kita dorong pada. Jadi pesannya, jadi learner, turunkan ini pembelajar, anak punya sifat sama,
Jiwa sifat ini, anak, jiwa sifat learner. Caranya dengan ada guru yang apa? Mulai dengan nah, mulainya di sini, ini pintu masuknya. Sesudah ini macam-macam. Dan Bapak Ibu banyak ini kok, banyak literatur guru menyenangkan seperti apa. Tapi targetnya Bapak Ibu harus menjadi guru yang menyenangkan, guru yang inspiratif. Indikatornya apa? Ini indikator diingat, udahlah, pokoknya diingat. Kalau Bapak Ibu termasuk yang dilupakan, oke, saya ini malah petaka Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali masuk yang rombongan di sini. Bisa ya, bisa ya. Oke. Saya punya waktu 15 menit kalau ada yang mau ngobrol. Nah, kan ngobrol, ya, kalau langsung. Jadi saya usul deh, termasuk format ngobrol nih.